98,0 Radio Sonora FM 98 Surabaya, part of Kompas Gramedia Radio Network. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Always sehat selalu, happy selalu, kreatif selalu. Karena 3 hal itu yang sangat penting harus kita punya di masa pandemi ini ya. Sahabat Sonora, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun dan tidak terasa pula sudah hampir 12 episode program Healthy Talk hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran UKWMS hadir menemani Anda setiap bulannya di setiap hari Rabu jam 10 pagi sampai jam 11 di minggu ketiga. Dan ini adalah episode terakhir di sepanjang tahun 2020. Sahabat Sonora, pagi hari ini saya Andre Komarudin yang akan memandu perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas sebuah topik bahasan yang sangat menarik, gizi terbaik cegah premature aging, ya. Bersama dengan Dr. Dewa Ayu Leona Dewi MKes SPGK. Beliau ini, sahabat saudara, sekarang menjadi Kepala Program Studi Fakultas Kedokteran dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau juga praktek di Rumah Sakit PHC Surabaya, Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya selalu menyapa beliau yang sudah tersambung bersama kita pagi hari ini via sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Leona. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi sahabat Sonora semua. Gimana kabarnya dokter? Ya puji Tuhan kabar baik ya selama pandemi ini. Sudah 8 bulan ya kita melewati. Kurang lebih 8 bulan lebih. Ya. Oke. Kesehatan ini. Masih sibuk ya ngajar, masih ke rumah sakit juga ya dokter ya? Iya, tetap ngajar tapi kalau ngajar kan online ya. Betul. Jadi masih bisa dihandle ya. Nah, kemudian kalau yang ke rumah sakit juga tetap seperti biasa. Baik. Dengan protokol kesehatan yang luar biasa ketat ya, sehingga kita bisa sampai sekarang ini melewati. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Dr. Leona di sela-sela kesibukan Anda menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dan mengedukasi kita semua seputar gizi terbaik cegah premature aging. Nah, dokter, di awal perbincangan ini mungkin bisa dijelaskan ke semua sahabat Sonora yang mendengarkan obrolan kita gitu ya. Apa sih Dr. Leona yang dimaksud dengan premature aging atau penuaan dini ini, Dok? Oke, ya terima kasih Mas Andre. Jadi sebenarnya premature aging atau penuaan dini itu adalah suatu tanda-tanda penuaan yang muncul lebih cepat ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya penuaan itu apa. Mungkin selama berapa kali siaran ini kan mengenai geriatri ya Mas ya. Iya, betul. Jadi mungkin sudah bolak-balik juga dijelaskan apa sih penuaan itu, proses menua itu apa. Tapi nggak ada salahnya mungkin ada yang belum pernah mendengar ya, jadi kita bisa ulang sebentar di sini. Jadi apa itu proses menua? Proses menua itu adalah suatu proses yang muncul pada manusia secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur yang ditandai dengan penurunan kemampuan jaringan. Ya, kemampuan jaringan tubuh kita itu untuk memperbaiki diri atau untuk memperbaiki diri terhadap serangan-serangan, misalnya serangan penyakit atau serangan polusi seperti itu ya. Jadi itu sudah menurun dia karena proses ya, sehingga tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri atau mengganti jaringannya sendiri untuk mempertahankan fungsi normalnya. Itu proses menua. Jadi proses menua itu adalah suatu hal yang alamiah, semua orang akan mengalami, termasuk kita, termasuk Mas Andre, termasuk saya, semua akan tidak bisa menghindar dari yang namanya proses penuaan. Namun jika proses tersebut kemudian muncul, belum waktunya muncul, nah itulah yang dinamakan dengan premature aging atau penuaan dini. Bisa sudah jelas ya Mas Andre ya apa yang dimaksud dengan proses penuaan dini atau premature aging. Ini cukup menarik, Dr. Leona. Ya. Kalau terjadinya sebelum waktunya, baru dikategorikan sebagai premature aging. Emang batasan parameter waktu
untuk kita tahu, wah ini udah premature aging atau belum, usia berapa sih Dokter Leona? Oh gitu. Jadi gini, sebelum kita tahu ini apa sudah prematur aging atau Hmm, belum. Jadi ada batasan-batasan usia yang menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. hmm, Nah, mungkin pernah mendengar ya kalau misalnya sampai umur 65 tahun itu kita masih dikatakan golongan pemuda. Pernah dengar nggak, baik, Mas Andre? Ya. betul. Jadi kalau menurut WHO yang baru, penggolongan umur WHO yang baru itu sampai umur 65 tahun itu masih tergolong pemuda. Mhm, Ya, jadi kalau misalnya, nah tapi ada lagi nih, kalau menurut, Departemen Kesehatan, menurut dari mhm. Kementerian Kesehatan atau dari Depkes, nah yang dimaksud, masa lansia awal itu adalah umur 46, ya. Oke. Apakah Mas Andri sudah termasuk golongan itu? Saya itu sempat merasa sepertinya saya mengalami situasi ini, premature aging. Heeh. Saya langsung mengklaim diri saya seperti itu ya. Karena kenapa? Kelihatannya secara packaging saya udah berusia 55 tahun gitu kan. Padahal usia saya itu saya masih 30-an tahun loh. Oh, 30-an tahun kalau menurut WHO masih golongan pemuda, kalau menurut Depkes itu masih termasuk di dalam masa dewasa. Oke. Ya, Nah, masa ada dewasa. parameter ukuran usia gini, mana yang kita ikuti, Dokter Leona? Kalau saya sih senangnya masuk mengikuti yang dari WHO ya. Karena lama kita disebut pemudanya itu lama, sampai umur 65 tahun ya masih pemuda Betul. juga ya. Nah, kalau misalnya kita ikuti yang Departemen Kesehatan, nah saya ini sudah termasuk di dalam masa lansia gitu. Mmm, Saya sudah masuk dalam kelompok lansia. Kalau Mas Andri kan tadi masih masa dewasa ya. Nah, mhm, tapi kalau di WHO saya masih golongan pemuda begitu. baik. Dokter Leona, Mhm, dengan pengkategorian usia berdasarkan WHO, iya. sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan obrolan kita nih udah mulai bisa mengklaim dirinya nih, "Waduh, aku udah masuk usia segini," gitu ya. "Oh, aku masih belum," tenang gitu ya. Tetapi yang namanya, premature aging atau penuaan dini ini Heeh, berarti bisa terjadi di klasifikasi usia yang sebelum tadi sebelum. ditetapkan oleh WHO ataupun Kementerian Kesehatan. Itu sudah mulai muncul tanda-tanda penuaan jika sebelum itu sudah mulai muncul itu bisa dikatakan termasuk premature aging. Jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kalau orang belum mencapai umur 35 tahun, ya Mhm, 35 tahun itu termasuk masa dewasa ya, masa oke, dewasa akhir, mau masuk ke dalam masa lansia kalau mhm, di Depkes ya atau menurut Kementerian Kesehatan. Nah, itu jika tanda-tanda penuaan itu sudah muncul sebelum dia berumur 35 tahun, nah itu bisa dikategorikan bahwa seseorang itu sudah masuk ke dalam fase premature aging atau penuaan dini. baik. Tuh. Sahabat Sonora pasti udah nggak sabar, "Emang tanda-tandanya Dokter Leona apa nih, orang mengalami penuaan dini?" Sabar ya, kita udah Hmm. punya serentetan pertanyaan nih, biar nyambung kita cari tahu dulu yuk apa saja nih faktor penyebab terjadinya premature aging atau penuaan dini. Silakan Dokter Leona. Oke, jadi banyak hal ya yang menjadi faktor penyebab mulai dari internal dari dalam diri kita sendiri maupun dari Mhm, eksternal. Nah, kalau yang dari internal itu salah satunya adalah genetik, ya faktor mmm, genetik. Jadi kalau misalnya ada kelainan atau mutasi pada gen kita, nah itu bisa memicu terjadinya penuaan dini. Bahkan ada suatu penyakit mhm, namanya Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau biasanya disingkat HGPS itu terjadi kelainan pada kromosomnya sehingga tanda-tanda penuaan itu muncul justru pada saat masih anak-anak. Nah, oke, untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti Sonora bisa membahas mengenai hal ini dengan ahlinya ya. Kita kan saat mhm, membicarakan mengenai efek nutrisi terhadap penuaan. Jadi itu faktor genetik itu tidak bisa dihindari ya kalau sudah terjadi kelainan pada faktor genetik. Yang bisa kita perbaiki atau yang bisa kita rubah untuk mencegah terjadinya premature aging ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang berkaitan dengan gaya hidup kita.
Mhm. Misalnya merokok, ya. Mmm. Merokok, itu bisa mempercepat terjadinya penuaan dini karena kan kandungan nikotin di dalam rokok itu sendiri itu bisa, merusak ya, dia bersifat sebagai prooksidan sehingga Mhm. merusak, antioksidan di dalam tubuh, enzim-enzim antioksidan dalam tubuh kita sehingga akhirnya meningkatkan, proses penuaan dini. Itu satu merokok. Nah, konsumsi Oke. alkohol ya, konsumsi Mmm. alkohol itu juga salah satu faktor penyebab dari, penuaan dini. Jadi kalau Mhm. terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, nah itu bisa menyebabkan tubuh kita dehidrasi, ya Mmm. dehidrasi sehingga kan jadi kulit sel-selnya menjadi dehidrasi juga, akhirnya Betul. kulitnya menjadi kering, kusam, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya, paparan sinar matahari, ya. Ah. Sinar matahari yang terlalu berlebihan, nah mungkin kita bisa melihat, para bapak-bapak atau, saudara-saudara kita yang bekerja lebih banyak di bawah sinar matahari itu Mhm. kulitnya kan lebih nampak. Betul. Nah, itu. Karena ya itu, karena paparan sinar matahari yang terlalu berlebih, Mmm. sehingga itu juga akan merusak struktur kulit, struktur DNA kulit, akhirnya mempercepat terjadinya keriput, gitu. Nah, polusi udara juga, polusi Mhm. udara. Polusi udara itu kan mengandung, memicu terbentuknya radikal bebas ya di dalam tubuh kita. Jadi akhirnya apa yang terjadi, nah kalau si radikal bebas ini semakin banyak di dalam tubuh kita, radikal bebas itu kan elektron yang nggak ada muatan, yang nggak ada Ya, muatannya betul. ya, Mhm. dia suka cari-cari pasangannya itu, akhirnya dia merusak sana sini, ya merusak, struktur, DNA dalam tubuh kita, akhirnya mempercepat terjadinya proses penuaan gitu. Mmm. Apalagi tidur 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 Oh, yang tidur kurang. Iya, Mas Andri suka begadang? juga bisa ya menjadi faktor penyebab ya? Ya, kurang istirahat, kurang tidur atau tidurnya yang tidak berkualitas, itu juga salah satu faktor, penyebab ya, faktor penyebab dari ini. Kemudian, mereka yang menderita penyakit kronis yang tidak terkontrol, ya, Mhm. jadi faktor seperti misalnya penderita diabetes mellitus, itu kan termasuk Mhm. penyakit kronis. Tapi kalau seandainya diabetes mellitusnya terkontrol, kadar gula Mhm. darahnya terkontrol, ya enggak masalah. Nah, yang bisa menjadi masalah itu jika penyakitnya itu tidak terkontrol dengan baik gitu loh. Akhirnya kadar gula Mmm. darahnya tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi itu juga akan mempercepat terjadinya proses penuaan gitu. Oke. Apalagi stres. Nah, stres. Nah, ini dia. Hmm. Kita hidup memang penuh dengan stres ya, cuman bagaimana Heeh. cara mengendalikan stres, seperti saat hari ini saya banyak sekali ada kegiatan ya, jadi harus harus Oke. pokoknya kita bisa me-manage stresnya dengan baik. Aja lihat orang-orang yang stres itu kan, stres secara psikologis itu ya mungkin, nampak lebih tua ya wajahnya. Ah, iya betul. Dan yang terakhir ini yang kita bahas ini, nutrisi atau gizi. Mmm. Gizi nggak bagus, nggak adekuat, nah itu juga akan semakin meningkatkan resiko terjadinya prematur aging. Baik. Itu yang bisa kita ubah ya, maksudnya yang bisa kita modifikasi ininya, faktor-faktor penyebabnya, gitu Mas Baik. Andri. Dokter Liona penasaran nih, Dok, kalau dari aspek gender atau sisi gender, laki-laki atau perempuan yang paling banyak mengalami premature aging, Dok? Dari riset atau apa? Kalau dari riset sih, ini dikatakan perempuan ya, karena perempuan Oke. itu, bukan ya perempuan, karena dia ada hormon-hormon yang berbeda ya Mhm. dengan Mhm. laki-laki. Nah, jadi semakin kita menua, perempuan semakin menua itu kandungan hormon estrogennya itu juga semakin turun. Nah, itu juga salah satu pemicu, Mmm. mempercepat terjadinya proses penuaan dini, kalau dari segi gender, gitu. Mhm. Baik, ya. Baik, kalau Anda sudah ngerti Ini faktor-faktor penyebabnya, dari pasti tadi yang paling banyak di-bold banget sama sahabat Sonora di garis bawahi adalah masalah stres nih ya. ah, Manajemen stres memang kayaknya penting banget ya. Mhm. Dok, sekarang mhm, kita berbicara tentang tanda-tanda premature aging. Kalau kita orang awam, yang kita tahu kulit udah mulai keriput, kelihatan lebih kusam, nggak cerah. Ini ya. bagian dari tanda-tanda premature aging atau sebenarnya kalau ngomong masalah tanda-tanda premature aging lebih luas lagi, bukan hanya itu aja?
Ya, itu salah satu tanda-tanda premature aging ya, mulai timbulnya bercak-bercak hiperpigmentasi pada Mhm, wajah, titik-titik hitam, kehitaman gitu, bintik-bintik itu mulai banyak. mhm, Nah, itu mulai tanda-tanda suatu premature aging. Kemudian kulit yang berkeriput tadi ya, itu tandanya. Mestinya sih karena itu kulit yang keriput itu tanda dari sudah mulai menurunnya produksi dari kolagen ya, kolagen yang mhm, membuat elastisitas kulit terjaga itu kolagen dan elastin. Nah, mhm, itu sudah mulai menurun. Semestinya itu menurun ya kalau sudah masuk dalam proses menua normal itu normal turun ya. Tapi kalau misalnya memang karena faktor-faktor yang mempengaruhi tadi yang disebutkan dari luar itu begitu besarnya, mhm, mhm, misalnya polusi dan lain sebagainya itu begitu besarnya sehingga akhirnya uh, kolagen di dalam kulitnya menjadi berkurang, akhirnya muncullah itu kerutan-kerutan yang sebelum waktunya itu. mhm. Kemudian lagi ini kulitnya mulai menipis ya, mungkin pernah melihat kulit terutama di punggung tangan yang nampak jelas di punggung tangan, di punggung Mhm. tangan kulitnya tipis, mulai menipis, terus Mmm, pembuluh darahnya mulai nampak ya. Jadi itu sudah tanda-tanda dari suatu premature aging. Kemudian apalagi ya kulit kering. Nah, kulit kering mhm, itu sudah tanda-tanda berarti kulitnya itu sudah kurang ini ya, kurang terhidrasi, dehidrasi sehingga akhirnya kering dan akhirnya kalau sudah kering tuh sering gatal-gatal, sering mhm, garuk-garuk. Nah, udah gitu terus tanda yang lainnya cepat lelah. Ya kalau mmm, misalnya kita misalnya kita jalan gitu ya, jalan nge-mall atau apa, dulunya mhm, 4 jam, sekarang cuma 1 jam ya udah capek. Setengah iya, jam sudah mencari tempat, udah bingung mau nyari tempat duduk. Nah, mhm, itu tanda sudah mulai menua ya, gitu. Itu pertandanya. Eee, oke. ya, rambut rontok. Nah, rambut rontok itu Oh, salah satu karena kutikel apa folikel folikel rambutnya itu sudah mulai menipis sehingga akhirnya gampang rontok. Dokter Leona, Ya, ini kan ada kejadian usia masih muda, tapi rambut beruban. Nah, nah, itu masuk kategori premature aging nggak sih? kalau rambut beruban sebelum waktunya atau masih muda itu, Mmm, tidak dikategorikan sebagai tanda-tanda premature aging karena, oke, dia itu kan faktor pigmen, mhm, faktor genetik juga. Nah, itu bahkan usia muda yang lain-lainnya masih kenceng, normal, tapi rambutnya sudah memutih banyak, sehingga tidak dimasukkan ke dalam kategori itu. mmm. Ini kembali lagi ke masalah tanda-tanda premature aging, eee, itu kan penampakan di luar, kalau fungsi organ tubuh apakah juga ada penurunan sebelum waktunya, Dok? Ya, kalau misalnya premature aging yang sampai ke dalam, ya itu sama aja. Yang makanya tadi tanda-tandanya adalah salah satu yang paling mudah diidentifikasi itu adalah mudah lelah. Ya, mudah Mhm, lelah itu artinya bahwa metabolisme di dalam tubuhnya itu juga sudah mulai mengalami penurunan. penurunan, Ya, misalnya lagi gini, kok tiba-tiba saya gampang sekali, bukan tiba-tiba ya, kok makin lama saya kok gampang banget naik berat badannya. Nah, heeh, heeh, itu juga tanda-tandanya. Dulu heeh, itu makan makan apa gitu, terus tapi berat badannya makannya tetap segitu misalnya katanya nih, mhm, kata si penderita tersebut, makannya tetap menurut pengakuannya tetap segitu, nggak ada perubahan, tapi kenapa kok berat badannya malah naik. Nah, itu mhm. artinya terjadi penurunan proses metabolisme ya, metabolisme di dalam tubuh. Nah, salah satu tanda penuaan dari dalam itu adalah menurunnya itu proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita. Sehingga ya itu akhirnya berat badannya kok secara gradually, pelan-pelan, perlahan-lahan naik. Tuh tanda-tandanya. Apakah orang yang obesitas ini cenderung akan mengalami premature aging lebih awal daripada kebanyakan orang? Betul sekali Mas Andre. Jadi orang yang obesitas itu beresiko tinggi untuk mengalami premature aging. Mmm, Karena apa? Karena orang yang obesitas itu bisa mengalami yang namanya resistensi insulin ya, oke, resistensi insulin. Mungkin pernah dengar tentang insulin. Insulin itu adalah hormon yang bertugas untuk memasukkan gula yang berada di dalam peredaran darah ke sel. mhm, mhm, Sehingga si gula ini bisa digunakan oleh sel untuk sumber energi dari sel tersebut. Nah, mhm, ketika orang obesitas, nah itu terjadi resistensi sama insulin. Insulinnya mungkin ada mmm, ya,
mungkin masih tetap diproduksi oleh pankreas. Jumlahnya masih cukup. Nah, tapi si insulin ini nggak bisa berfungsi dengan baik karena tubuh itu, karena dia obesitas itu, tubuh itu membentuk fase pertahanan atau resisten terhadap kerja si insulin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi darah yang ada di dalam peredaran darah itu nggak bisa masuk ke dalam sel-sel, tidak bisa menjadi sumber energi bagi sel-sel tersebut untuk metabolisme dari sel-sel itu. Nah, gula darah yang tinggi di dalam darah itu kemudian dia berikatan dengan yang namanya protein. Akhirnya terjadi proses glikasi, mengikatnya si gula darah ini dengan protein. Nah, ketika sudah terbentuk glikasi antara si gula darah sama protein ini di dalam peredaran darah ini, dia membentuk molekul ini yang sangat berbahaya. Molekul ini suka merusak jaringan di sekitarnya. Kemana-mana dia suka merusak itu, sehingga itulah resikonya, termasuk ke kulit ya, pokoknya jaringan sekitarnya dia sangat, istilahnya kalau orang bilang itu mutan kali ya, molekul yang mutan yang suka merusak jaringan sekitarnya, sehingga akhirnya proses perbaikan jaringan, proses regenerasi jaringan itu mengalami hambatan seperti tadi saya jelaskan mengenai definisi penuaan yang sebelumnya, bahwa proses menua itu terjadi di mana jaringan itu secara perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki diri, untuk meregenerasi diri terhadap serangan-serangan tersebut. Salah satunya terhadap proses glikasi ini. Ya, jadi berikatannya gula yang bergentayangan di dalam darah itu berikatan protein, membentuk molekul mutan, itu bisa dikatakan gitu ya biar gampang ya. Molekul mutan itu kemudian dia nyerang akhirnya sel, kalau mungkin masih sedikit ya, mungkin masih bisa tuh sel-sel tubuh meregenerasi ya, memperbaiki diri. Tapi kalau begitu tingginya si molekul ini jumlahnya banyak, nah ini kemampuan tubuh untuk meregenerasi mungkin akan kalah. Ya terjadilah itu proses penuaan tersebut karena sel-selnya itu tidak bisa memperbaiki dirinya atau meregenerasi diri. Itu yang menyebabkan mengapa orang obesitas itu cenderung untuk kelihatan lebih tua ya. Tua, iya betul. Itu dari umurnya. Ya, makanya nanti salah satu cara untuk itu, apakah bisa, nanti ada pertanyaan nih, apakah bisa dikembalikan dok? Bisa ya, bisa. Jadi ya itu restriksi kalori, mulai melakukan restriksi kalori, kurangi konsumsi karbohidrat, yang terutama yang simplak ya, gula, nah yang mudah diubah oleh tubuh kita menjadi gula, nah itu harus dikurangi perlahan-lahan. Baik, makanya ketika orang diet berhasil menurunkan berat badan, kelihatan dia lebih muda lagi gitu ya. Iya. Betul ya. Baik, dok, kalau memang ini merupakan sebuah hal yang sangat urgent untuk kita perhatikan, masalah premature aging ini ya. Kalau begitu ini keberadaannya bisa dicegah atau enggak sih dok? Kan kita nggak bisa memproteksi diri kita terpapar nih dari di luar, faktor di luar kita. Kita mau pakai hazmat model apapun, kalau paparan juga cukup keras, juga nggak bisa menghindar. Nah gini gimana dokter? Oke, jadi gini, untuk masalah premature aging, back to menua ya. Menua itu kan proses alamiah ya, alamiah, kita nggak bisa cegah, kita pasti akan mengalaminya. Nah, tapi kemudian yang bisa kita lakukan adalah bukan untuk menghentikan penuaan, kita nggak bisa. Emang kayak yang di film-film itu, yang apa tuh, yang hidupnya abadi gitu tuh. Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa. Sampai sekarang ini ilmuwan belum menemukan cara menghentikan penuaan. Kalau misalnya bisa ditemukan cara menghentikan penuaan, dunia ini, bumi ini akan penuh ya. Orang nggak mati-mati. Ya, betul. Di mana bisa hidup penuh ini ya. Jadi gitu. Jadi memang mungkin sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa di sana bahwa penuaan ini tidak bisa dicegah, proses menua. Tapi kita bisa mencegahnya supaya dia tidak muncul lebih dini. Awal, betul. Ya, itu yang kita harapkan kan, dia tidak muncul lebih dini. Tapi dini yang di luar genetik ya. Kalau genetik tadi yang sudah punya genetik itu kan memang nggak bisa dicegah. Nggak bisa penuaannya itu nggak bisa dicegah, penuaan dininya nggak bisa dicegah. Ya, jadi
yang memiliki faktor genetika. Tapi yang dari luar, yang misalnya di luar yang memiliki faktor itu, nah kita bisa memperlambat proses ini agar tidak terjadi sebelum waktunya. Itu loh maksudnya dengan penuaan dini atau premature aging itu bisa dicegah, Ca. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan tadi itu menghindari faktor-faktor. Nah, tapi gimana tadi, Mas Andre bilang apakah harus pakai hazmat nih untuk itu dia, Dok. Polusi udara, ultraviolet, nggak perlu sih sampai segitunya pakai hazmat segala. Kalau misalnya untuk polusi udara ya, bagaimana kita kan pasti nih hidup di apalagi di Surabaya ya. Surabaya, betul. Nah, itu udaranya ya mungkin sudah terpolusi ya kan. Banget. Gitu kan. Nah, gimana nih caranya menghindari supaya kita bisa bebas atau bisa menangkal hal tersebut ya dengan nutrisi gizi, dengan makan makanan yang mengandung antioksidan. Antioksidan itu yang bertugas untuk menangkal si oksidan-oksidan yang berasal dari polusi udara tersebut. Nah, kalau misalnya kita jarang nih makan makanan sumber antioksidan, nah sudahlah nggak bisa. Ya, jadi salah satu caranya menangkalnya tidak perlu dengan menggunakan hazmat kemana-mana, makan yang baik, ya makan yang baik, kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup juga bisa melindungi kita dari hal-hal yang berasal dari luar itu. Apalagi penggunaan tabir surya ya, penggunaan tabir surya untuk menghindari yang ultraviolet sinar matahari yang berlebihan atau misalnya jangan terlalu lama berada di bawah paparan sinar matahari saat terik-teriknya. Tapi kita memang perlu ya, apalagi masa pandemi ini untuk kontak dengan sinar matahari di jam-jam tertentu supaya vitamin D. Ya. Baik. Intinya sahabat Sonora, ya, seperti yang sudah ditekankan oleh Dr. Leona tadi, secara natural proses penuaan dini tidak bisa dihindari. Semua orang akan mengalaminya. Proses penuaan, maksudnya ya, bukan penuaan dininya, proses penuaannya. Tetapi masalah penuaan dini ini bisa dicegah dalam artian biar tidak terlalu cepat terjadinya. Syukur-syukur on track gitu ya, sesuai dengan usia yang seharusnya gitu. Kita bersyukur banget. Nah, karena itu penting sekali peranan gizi dan nutrisi ini pada masalah penuaan dini ini. Bagaimana peranan gizi dan nutrisi ini punya peran penting dalam proses mencegah terjadinya penuaan dini. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Talk hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi ya, Dr. Leona. Cut kedua ya. Istirahatnya bentar. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga, a part of Kompas Gramedia Network. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih memilih FM 98 pagi hari ini sebagai sumber inspirasi, sumber informasi Anda di sela-sela Anda beraktivitas. Dan kita masih di program Healthy Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Masih tersambung bersama saya, Dr. Leona, ya, selaku Kepala Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau juga seorang dokter yang tentunya juga praktek di beberapa rumah sakit di Surabaya. Salah satunya di Rumah Sakit PHC Surabaya dan juga di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Bahasan kita masih seputar masalah gizi terbaik cegah penuaan dini atau premature aging. Di segmen pertama tadi, sedikit review untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami sudah membahas tentang faktor penyebab terjadinya penuaan dini, batasan usia berdasarkan WHO dan juga Kementerian Kesehatan kapan dikategorikan tua. Nah, kemudian juga apa tanda-tandanya? Tadi sudah diinformasikan, salah satu yang paling gampang terlihat adalah perubahan pada elastisitas kulit kita dan juga kondisi kulit kita. Kemudian juga sudah disampaikan bagaimana cara mencegahnya. Sekali lagi yang kita bahas, kita tidak bisa menghindari masa tua karena itu secara alam sudah dibentuk, tetapi kita bisa
mencoba mencegah terjadinya penuaan sebelum waktunya. Dan untuk itu semua, gizi ini punya peranan penting dalam menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Nah, di segmen ini mungkin bisa dijelaskan, silakan Dokter Leona. Baik Mas Andre, jadi peranan dari gizi ya atau nutrisi pada pencegahan premature aging ini sangat besar ya, sangat besar peranannya. Karena tadi mungkin sudah sedikit-sedikit disinggung bagaimana kita dengan makanan bisa menghindari radikal bebas ya, dengan makan makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian juga tadi juga sudah disinggung bagaimana gula. Nah, gula itu bisa mempercepat terjadinya proses penuaan ya, sehingga meningkatkan risiko premature aging. Tadi sudah juga dijelaskan, jadi sehingga harus mulailah kita mengurangi konsumsi makanan yang manis-manis ya. Oke, kemudian juga tadi sudah disinggung bagaimana peranan nutrisi yaitu pada penderita obesitas ya, karena obesitas tadi itu kaitannya juga dengan masalah gula ya, masalah gula yang akhirnya bisa mempercepat terjadinya penuaan dini. Jadi itulah manfaat dari kita mengetahui gizi atau nutrisi sehingga kita bisa mencegah penuaan dini. Itu gambaran secara umumnya ya. Jadi satu, dengan makan makanan yang mengandung antioksidan, menghindari gula, dan juga mengatur berat badan jadinya ya, untuk restriksi kalori istilahnya. Restriksi kalori itu merupakan salah satu juga metode yang sudah terbukti secara klinis, ya itu bisa memperlambat proses penuaan dini. Itu Mas Andre. Oke, Dok, kita langsung nih ke masalah gizi dan nutrisi, khususnya makanan gitu ya. Makanan apa, Dok, yang bisa mencegah penuaan dini, Dok? Oke, jadi gini, untuk makanan itu harus seimbang ya, maksudnya itu semua ada di dalam makanan sehari-hari kita. Jadi karbohidrat tuh harus ada, jadi jangan sampai nggak makan makanan karbohidrat. Karena tadi saya bilang gula jangan makan kurangi konsumsi gula, bukan berarti kemudian tidak boleh makan karbohidrat, tidak. Karena memang tadi kan di dalam tubuh kita si karbohidrat ini akan mengalami metabolisme menjadi molekul yang paling sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita, itu adalah glukosa, gula. Tapi kemudian bukan berarti nggak boleh makan gula gitu. Maksudnya nggak boleh makan karbohidrat ya, biar nggak nanti sahabat Sonora mendengar Dokter Leona bilang ini jadi nggak berani makan karbohidrat sumber dari gula. Tidak. Jadi harus masih ada komposisi karbohidrat di dalam makanan. Tapi yang kita pilih ini adalah jenisnya, jenis karbohidrat yang kita pilih adalah karbohidrat yang kompleks ya. Kan karbohidrat itu ada yang kompleks, ada yang simplek. Nah, yang simplek itu mudahnya diubah menjadi gula oleh tubuh kita itu ya, misalnya gula tadi, gula putih. Gula putih itu kita makan gula putih ya sudah cepat sekali dia diubah untuk menjadi gula di dalam tubuh. Nah, kalau yang kompleks, nah ini akan mengalami berbagai macam proses metabolisme sehingga lambat diubah oleh tubuh kita menjadi gula. Nah, contohnya apa nih yang makanan yang karbohidrat kompleks itu yang biji-bijian gitu ya, sayuran, buah-buahan, pokoknya karbohidrat yang masih ada serat-seratnya itu, umbi-umbian ya masuk ya. Ya, itulah yang akan memperlambat perubahan dari si karbohidrat ini menjadi gula. Ya. Jadi yang kita sarankan ini karbohidrat kompleks ya, yang tadi saya bilang biji-bijian. Terus beras, bagaimana dengan beras? Nah, beras yang sedikit lebih rendah kadar indeks glikemiknya itu adalah beras yang masih ada kulit arinya itu, seperti merah, beras coklat, beras hitam, gitu. Itu lebih rendah kadar indeks glikemiknya dibandingkan dengan beras putih yang sudah hilang semua kulit arinya, tinggal ininya aja, bijinya ya. Begitu cepat diubah menjadi diubah menjadi gula di dalam tubuh. Jadi itu harus ada itu. Berapa persen komposisinya yang normal atau yang seimbang itu sekitar 50-60% ya, 50, bahkan ada yang sampai 70% mengatakan. Itu kandungan makanan kita sehari-hari itu
terdiri dari karbohidrat kompleks tersebut. Ya, kalau misalnya kita nggak mau makan nasi gitu misalnya, ya masih bisa pakai sayur-sayuran, ya masih bisa pakai buah-buahan gitu untuk untuk sumber dari karbohidratnya. Kemudian proteinnya juga harus ada, komposisinya berapa? Itu sekitar 10-20% dari total asupan kita per hari itu harus ada. Nah, proteinnya juga dipilih nih, protein yang bagaimana. Usahakan yang lean protein, jadi tidak ada lemak yang nempel-nempel di dalam dagingnya itu. Itu protein nabati yang dari kacang-kacangan itu juga bisa sehat ya. Kemudian lemak. Nah, lemak ini juga perlu ya, walaupun orang agak takut gitu kalau dengar kata lemak. Nah, lemak ini penting untuk produksi hormon, kemudian untuk kulit kita, supaya di bawah kulit ini kan ada jaringan lemaknya juga, subkutan fat. Nah, itu kalau misalnya kita nggak makan lemak sama sekali, fatnya nggak ada, akhirnya apa? Ya kulit kita nggak ada bantalannya, ya keriput kan jadinya gitu. Nah, tapi sekarang lemak yang bagaimana yang harus kita makan di sini? Lemak yang sehat. Lemak sehat itu yang bagaimana? Lemak yang tidak jenuh ya. Kita hindari yang produksi yang lemak-lemak jenuh tuh, kita hindari ya. Kita pilih yang lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu contohnya misalnya olive oil, zaitun itu olive oil. Nah, itu contohnya. Kemudian juga minyak canola, ya minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kemudian misalnya lagi ini yang berasal dari biji bunga matahari. Nah, itu masuk lemak yang sehat. Dari apokat ya, lemak sehat itu. Karena dia tidak jenuh kandungannya lah. Lemak-lemak yang harus dihindari ya itu yang tadi lemak jenuh, misalnya dari margarin seperti itu, atau dari lemak hewan, gajih-gajihnya hewan itu yang kalau misalnya kita beli soto tuh yang ngambang pada putihnya gitu ya. Betul, lemak jenuh itu yang kita hindari. Kemudian juga apalagi ya, pokoknya sayur dan buah itu nggak bisa dilepaskan, karena apa? Sumber vitamin dan mineral itu asalnya dari sayuran dan buah-buahan. Jadi harus ada dalam kita sehari-hari. Cairan itu jangan dilupakan ya. Orang apalagi kalau dia sudah mulai masuk ke dalam fase lansia itu efek untuk merasakan hausnya itu juga berkurang. Nah, terus kita yang masih muda-muda begini, kalau misalnya kerja di ruang ber-AC gitu kan jarang merasa haus ya. Akhirnya malas minum. Nah, itu akhirnya membuat hidrasi dari tubuh kita itu kurang. Jadi cairan itu nggak boleh dilupakan. Berapa banyak kita harus minum cairan? Sekitar 8 gelas ya per hari. Itu gampangannya ya. Ada hitung-hitungannya tersendiri sih kalau untuk menghitung. Itu nggak boleh dilupakan ya cairan itu, karena sering kita lupakan, kecuali sudah berada di tempat yang panas gitu baru ingat. Tapi kalau sudah di tempat yang adem, ber-AC gitu lupa. Terus banyak orang juga begini, males bolak-balik ke kamar mandi, Dok. Nah, iya, betul, Dok. Tapi kan efek sampingnya memang kalau minum air banyak tuh pasti akan pingin ke kamar mandi ya? Ya, itu normal ya. Justru Normal ya? air banyak nggak kepengen kamar mandi itu, airnya gimana, kemana dia? Itu akhirnya terjadi cairan. Itu normal. Ya, banyak minum, banyak ke kamar mandi, itu normal. Ya, itu kan namanya proses cleanse ya, pembersihan detox tubuh kita juga. Jadi pokoknya cairan itu penting banget. Baik. Dokter Leona, tadi sangat menarik. Masalah gula ini juga menjadi biangnya orang akan mengalami penuaan dini gitu kan. Ya. Ini banyak orang yang masih bingung, Dok, membedakan antara glukosa dengan fruktosa. Dan sebenarnya lebih bahaya mana keduanya ini, Dok? Nah, glukosa. Kalau fruktosa itu gulanya biasanya berasal dari buah. Ya, berasal dari buah. Kalau glukosa itu yang tadi dari proses metabolisme, dari seperti misalnya dari padi atau dari nasi gitu, itu hasilnya adalah ini glukosa. Kalau yang dari buah itu fruktosa. Kalau dibilang bahaya yang mana, kalau misalnya keduanya sama-sama berlebihan itu bahaya. Gula itu sebenarnya kita tetap butuh ya, kan sel-sel kita itu sumber energi utamanya untuk melakukan metabolisme gula. Yang menjadi berbahaya adalah ketika dia berlebihan, konsumsi. Sedangkan makanan kita sehari-hari itu begitu banyak gula.
Ya begitu banyak yang manis-manis. Suka ngemil apa misalnya, kue kue donat gitu misalnya. Hmm. Saya nanti dimarahi sama bakul donat. Intinya tanpa kita sadari, makanan nggak terasa manis pun di dalamnya ada kandungan gula sebenarnya gitu loh. Makanan nggak manis misalnya apa? Kayak Nasi ya? nasi kan Nasi nggak manis kan? manis. Coba gini, coba Mas Andre makan nasi, jangan langsung ditelan, kunyah 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 aja terus di dalam mulut, lama-lama dia akan manis, terasa manis. Betul Coba sih. Heeh, kan karena kita sering sekali makannya cepat-cepat kunyah heeh, telan, telan, jadi heeh. nggak pernah merasakan adanya manis di dalam mulut. Coba deh makan nasi kunyah terus manis akhirnya, karena itu gulanya keluar di sana. Jadi karbohidrat itu kandungannya akan kalau dalam tubuh kita nanti akan menjadi gula glukosa walaupun saat dimakan dia tidak manis. Tepung dimakan Oh masa iya, betul, betul, betul. manis. Heeh. Kalau jagung mungkin masih ada manis-manisnya, ubi masih ada manis-manisnya, ya gitu. Jadi ya Dok, itu. Hmm? ini lagi ngetren sekarang. Eh, Pemanis, rasanya manis tapi 0 kalori. Kayak Ya daun stevia. Itu bener 0 kalori kandungannya, Dok? iya, karena dia gulanya apa namanya? Kandungannya itu ada yang modelnya seperti xilitol, sorbitol seperti itu. Nah, Mhm, memang kalau dia sedikit ya, kan kita karena dia memberikan rasa manis itu bisa sampai 60 kali, bahkan ada yang mhm, sampai 600 kali rasa manis mhm. gula dengan sedikit saja. Kalau misalnya dimakannya banyak ya pasti ada kalorinya juga ya. Tapi karena Iya. dengan sedikit saja sudah memberikan rasa manis, nah akhirnya kandungan kalorinya itu bisa diabaikan seperti itu. Oke. Untuk orang yang punya, penyakit diabetes misalnya, tapi suka makan manis. Nah, ini mengkonsumsi gula khusus diabetes yang banyak beredar di pasaran-pasaran itu recommended nggak sih sebenarnya, Dok? Recommended, ya recommended, tapi ya tetap harus dibatasin. Tapi biasanya ya dengan gula yang ada di pasaran itu, gula Mhm, substitusi yang ada di pasaran itu, mhm. dengan satu saset aja tuh sudah cukup lah, sudah cukup Mmm, buat satu cangkir kopi atau satu cangkir teh itu terasa manis. Jadi nggak Keren. usah berlebihan, karena dia sudah cukup manis. Terkait dengan lemak baik, ini Ya, juga, support terjadinya menghambat penuaan dini gitu. Lemak baik itu konon katanya hanya terdapat di buah-buahan ya, daging-dagingan nggak ada lemak baik, bener ya, Dok, ya? iya, daging-dagingan itu kebanyakan dia jenuh lemaknya, apalagi daging merah ya, daging sapi gitu tuh lemaknya jenuh, daging babi itu lemaknya jenuh. Jadi memang adanya di tumbuh-tumbuhan seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau mau dapat lemak yang baik itu bisa pakai misalnya minyaknya diganti nih dengan minyak olive oil atau minyak zaitun Mhm, untuk ini untuk dikonsumsi sehari-hari atau minyak canola gitu tadi misalnya atau kalau mau pakai buahnya itu yang mengandung lemak itu apokat. alpukat, betul. Kalau dulu kan orang takut makan alpukat ya karena Iya, gitu. betul Ya emang, heeh, makannya sesuai dengan komposisinya. Jadi kan tadi lemak itu komposisinya 20 sampai 30% di heeh, dalam as long as atau selama sesuai dengan komposisi tersebut, nah itu tidak akan menyebabkan obesitas ya, gitu. Jadi pokoknya balance lah ya si lemak ini. oke. Eh, Sebentar, apa tadi lagi yang nyantol di pikiran saya? Jadi lupa. Masalah lemak. Oh ini hewan juga ada Mhm, lemaknya, lemak yang jenis polyunsaturated fatty acid ya. Kalau tadi kan yang lemak tak jenuh tunggal ya, yang dari tumbuh-tumbuhan itu, dari kacang-kacang, kemudian dari minyak minyak zaitun itu. Nah, ada lagi nih golongan yang berasal dari hewan yang termasuk lemak yang sehat, yaitu polyunsaturated fatty acid namanya mhm, PUFA singkatannya. Nah, itu biasanya berasal dari ikan-ikan ya, ikan-ikan mmm, yang berasal dari laut. Pernah dengar ikan salmon, ikan makarel, ikan mhm, tuna, termasuk ikan yang mengandung lemak yang sehat tersebut. Itu bisa dikonsumsi ya. Memang dianjurkan malah untuk dikonsumsi karena dia mengandung omega 3 gitu kan. baik, Dianjurkan untuk dikonsumsi tapi memang tidak perlu setiap hari mengkonsumsi itu. Kalau dari
eh, kalau dari mana ya namanya istilahnya, dari Badan Kesehatan di luar negeri itu Oke. disarankan untuk mengkonsumsinya itu sebanyak 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Karena dia termasuk lemak yang bisa disimpan kan, ada Baik. penyimpanannya. Jadi 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu dikonsumsi itu sudah cukup. Itu Baik. ikan-ikan tersebut. Baik, sahabat Sonora, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Leona, ada jenis makanan-makanan yang support agar penuaan dini ini bisa tidak terjadi. Tapi juga sudah dijelaskan apa makanan-makanan yang sebaiknya dihindari. Yang lebih penting dari itu semua masih ada lagi, ini faktor pengolahan makanan. Nah, ini Ya. juga harus diperhatikan. Jangan sampai kejadian makanannya sudah oke secara kandungan, support kandungannya untuk tubuh udah oke, karena salah olah, salah masak, jadi ngerusak tubuh. Konon ini mohon penjelasan, Dok. Ini mitos atau fakta? Katanya buah-buahan atau sayuran yang di-blender itu secara kebutuhan serat lebih minim daripada yang dikunyah langsung. Benarkah, Dok? Itu fakta. Oke. Ya, fakta. Jadi gini, sayuran dan buah-buahan itu bagusnya dikunyah langsung ya, nggak usah di blend. Karena di blend, ketika dia di blender, serat-seratnya itu terurai. Ya, Oke. memang tetap masih ada komposisinya, itu masih ada, tapi sudah terurai lah. Jadi lebih cepat, lebih yang serat itu dibutuhkan kan untuk dia bisa menjadi salah satu makanan dari dari kuman-kuman baik atau bakteri baik yang ada di dalam usus besar kita, ya. Nah, itu salah satu fungsi seratnya itu juga, dan salah satu lagi fungsinya adalah untuk menghindari agar gula yang kita makan atau karbohidrat lain yang kita makan itu tidak terlalu cepat dirubah menjadi glukosa di dalam tubuh sehingga sangat cepat meningkatkan gula darah. Itu salah satu fungsi. Nah, itu bisa dicapai kalau misalnya seratnya masih agak-agak utuh gitu ya. Nah, ketika di blend, nah itu kan sudah hancur ya, maksudnya ya sedikit sekali gitu. Masih ada kandungan seratnya, tapi ya sudah mulai berkurang atau mungkin strukturnya yang lebih halus gitu. Jadi itu fakta ya. Nah, terus gimana kalau saya lebih suka makan jus dibandingkan makan misalnya dia yang kayak begitu ngotot, pokoknya tuh saya nggak bisa, Dok, kalau makan buah itu nggak di jus. Ada pasienku yang kayak begitu. Ngunyah capek, Dok, enak langsung diminum gitu kan. Nggak apa-apa, kalau saya sih nggak apa-apa daripada enggak sama sekali ya kan. Oke. Ya, daripada dia nggak mau sama sekali makan buah, nggak mau sama sekali makan sayuran, it's okay, mau di blend, it's okay. Masih ada kok ininya. Vitamin mineralnya masih ada, seratnya masih ada, cuman ya mungkin ya itu yang tadi saya bilang, lebih terurai dia. Itu kalau yang masalah jus-jusan, apalagi yang ini, yang pakai metode juicer. Pernah dengar nggak? Iya, itu lebih lembut lagi kan itu ya? Nah, itu seratnya dibuang. Iya, tinggal Jadi airnya doang. diambil sari-sarinya aja, seratnya malah dibuang. Kan sayang banget, padahal itu yang penting gitu. Oke. Kecuali kalau memang ada orang-orang dengan penyakit tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi serat, nah akhirnya itu yang dipakai metode itu. Tapi kalau kita masih sehat begini, ususnya masih bagus, masih bisa mencerna serat dengan baik, lebih baik yang dikunyah, makan langsung. Nomor 2 yang di blender tadi, nomor 3 baru terakhir akhirnya di juicer itu. Dok, satu lagi, ini fakta atau juga mitos? Makanan yang dibakar, ini juga serba salah kita masyarakat awam, Dok, ya. Katanya yang dibakar ini lebih sehat daripada yang digoreng. Tetapi banyak kaum perempuan yang menghindari bakar-bakaran, katanya menjadi makanan pencetus kanker juga. Gimana nih, Dok? Iya, jadi makanan yang dibakar ya, kalau dia sementara ini dibakar dengan menggunakan alat peranti masak yang anti lengket gitu misalnya ya, langsung anti lengket begitu, nah itu nggak apa-apa. Yang berbahaya itu kalau dia dibakar dengan arang. Ya, arang itu, nah itu berbahaya. Atau yang terlalu ketika dibakar terlalu ini mateng, gosong-gosong, hitam-hitam itu. Overcook ya? Ya, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya kayak steak gitu kan, steak itu kan dibakarnya pakai alat yang anti lengket gitu sehingga dia minyaknya mungkin cuma dioles-oles aja di permukaan ini. Nah, itu it's okay, bisa. Yang harus dihindari itu yang tadi itu, yang kalau misalnya kita
aduh nanti saya di ini sama bakur sate. Tapi kita butuh ilmunya bener loh, Dok. Tapi kita baru kebuka, oh ternyata begitu gitu loh. Jadi gini ya, kalau terus-menerus gitu kan nggak bagus ya. Kalau misalnya cuma sesekali ya untuk, variasi gitu, it's okay lah kalau menurut saya. Ya tapi sehari-hari Fenomena ini, Dok, fenomena buah-buahan yang dibikin keripik, gimana? nah, Digoreng? digoreng. Sekali lagi ya, buah itu pokoknya yang berasal dari alam itu lebih bagus kayak. Tapi, nah ada tapinya ini, kalau misalnya nggak mau sih, misalnya punya anak nih, anak itu nggak suka banget makan buah-buahan, kan ada tuh banyak anak-anak yang nggak bisa. Salah satu caranya ya dengan membuat dia mengkombinasikan, misalnya daun-daun sayur akhirnya dibuat keripik gitu kan. Nah itu masih adalah sedikit-sedikit ininya. Tapi kalau bagusnya, kalau ngomong baiknya, itu yang bagaimana? Yang masih dari alam. Itu baiknya. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali, anaknya nggak doyan sama sekali, ya udah kasih. Itu. Baik. Orang tua kan berusaha mengkombinasikan masakannya supaya anaknya mau makan. Misalnya untuk anak-anak nih ya. Nah, kalau untuk orang dewasa sih, masa nggak mau makan buah-buahan. Dari obrolan kita ini hanya satu cara memasak yang kayaknya nggak diprotes oleh dunia kesehatan dan para dokter. Dikukus deh kayaknya ya. Dikukus, direbus. Itu recommended malah untuk mencegah penuaan dini. Ya, makanan yang dikukus, makanan yang direbus itu yang lebih disarankan untuk cara pengolahan sehari-hari yang lebih disarankan yang dibandingkan dengan digoreng. Ditumis masih bisa. Ditumis. Ya, ditumis itu kan artinya dengan menggunakan sedikit minyak, paling 1 sampai 2 sendok makan, 2 sendok teh minyak ya untuk menumis bumbunya. Nah, itu masih dibandingkan dengan menggoreng dengan metode deep fried gitu misalnya ya, yang kayak menggoreng tapi merebus dalam minyak. Iya, Sampai merebus. tenggelam gitu ya. Ya, terus ditambahin tepung lagi gitu ya misalnya. Nah, Iya. itu yang tepung tadi kan akhirnya meningkatkan kadar gula kan yang tadi saya bilang. Akhirnya menimbulkan glikasi itu. Nah, itu juga harus dikurangi dalam menu kita sehari-hari. Banyak kan dikukus, direbus, kemudian ditumis, oke. Kemudian yang tadi boleh dipanggang, dibakar bukan dengan arang. Baik. Ini kan ngomong masalah makanan. Kalau minuman, Dok, minuman apa sih yang disarankan? Dan harusnya minuman apa juga yang harusnya dihindari untuk mencegah premature aging? Paling bagus itu adalah air putih. Air putih. Nah, itu aja cukup, nggak usah yang bersoda, nggak usah yang apalagi yang manis-manis. Kan sekarang banyak sekali minum-minuman kekinian yang manisnya luar biasa itu. Nah, saya punya pasien ya, dia sehari-hari karena dia bekerja di perkebunan gitu kan. Karena dia kerja di perkebunan, dia merasa dia harus mendapatkan energi. Nah, pengganti cairannya dia itu adalah minuman berenergi plus ditambah susu SKF susu. Jadi setiap habis makan dia minum itu, setiap dia haus dia minum itu, karena dia merasa mindsetnya dia bahwa dia kerja di hutan, dia butuh energi yang lebih. Nah, tapi dia mengambil energinya dari sana. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi diabetes. Dia masih muda. Nah, itu yang paling bagus apa? Kembali lagi air putih aja. Baik. Ya. Baik. Air putih ya, nggak ada rasa. Ya itulah kesehatan ya. Sebenarnya mindset, semuanya itu kembali ke mindset ya, dokter ya. Nah, Semua itu kembali ke mindset. Lebih ini kalau pengen ada rasanya itu infused water. Oh iya, Dok, infused water itu oke atau enggak sebenarnya, Dok? Oke aja, infused water tuh oke aja. Jadi dia kan dikasih rendaman air buah-buahan, potongan buah. Itu kan cuma sedikit aja ininya gulanya atau kandungan mineralnya sedikit aja sih keluar. Bayangkan itu pitcher sekian terus diisi potongan buah-buah gitu. Tapi itu lebih ada rasanya, ada rasanya dibandingkan air putih kan. Kalau yang memang orang-orang yang kepengennya tuh pokoknya minum harus ada rasanya. Ada rasa, aroma gitu. Untuk infused water ini menarik, Dok. Katanya kalau terlalu lama juga
rendaman itu nggak oke ya untuk dikonsumsi karena akan menjadi kandungannya itu akan berubah. Emang durasi berapa lama, Dok, harus merendam potongan buah di air untuk dijadikan Eee, infused water yang aman? itu ya, kalau infused water itu, buah-buahan, itu kalau dia kena udara akan mengalami oksidasi yang namanya Mhm, misalnya apa ya, kayak apel gitu, kita taruh di mhm, udara jadi kecoklatan karena dia betul. mengalami proses oksidasi. Begitu juga dengan yang masuk ke dalam air. Jadi ketika sudah mengalami itu, ya sudah cepat-cepat dihabisin minumannya, jangan diperlama lagi. Jadi buat infus Katanya 6 jam, betul, Dok? aja. Iya, jangan 6 jam? banyak-banyak. Itu tergantung dari situasi kondisi di sekitar ya, situasi apa, lingkungannya bagaimana, suhunya bagaimana, sehingga Mmm. mempertahankan kesegaran dari air itu. Kalau dia dingin sih lebih lama bisa, tapi kalau dia udaranya panas itu kan nggak enak juga rasanya ya. Baik, yang terakhir nih Dokter Leona, apakah ada suplemen yang bisa mencegah masalah penuaan dini ini, Dok? Nah ini dia masalah suplemen ini sering sekali ditanya, kalau kita dari ilmu gizi, kita lebih mengutamakan untuk makanan yang dari alam, ya. Mhm, Makanan-makanan itu sumber-sumber makanan yang berasal dari alam ya, nasi apa, kemudian umbi-umbian itu sumber karbohidratnya, kemudian terus, buah-buahan, sayuran itu semua kalau bisa yang berasal dari alam karena, mmm, dia lebih sedikit mengalami, pengolahan gitu ya. Tapi ini ada selalu ada tapi. mhm, Tapi bagi orang-orang yang karena sesuatu dan lain hal, dia tidak bisa mengkonsumsi, makanan yang banyak atau mungkin pilihannya sedikit atau memang dia orangnya bener-bener picky eater gitu ya, mhm, sangat mhm. picky dalam itu. Nah, kita bisa memberikan suplemen-suplemen itu. Kalau misalnya penuaan ya untuk menjadi sehat kan, suplemen yang mengandung vitamin dan mineral ya. Nah itu kita lihat-lihat dulu makanan sehari-harinya itu apa sih komponennya yang kurang. Nah bisa Mhm, tahu itu ya memang harus konsultasi kan ke dokter gizi. Nah nanti dinilai, dilakukan recall, dinilai, oh ini kamu tuh kurangnya ini. Jadi sebaiknya makan, tambahkan dengan suplemen ini gitu. Jadi, kita harus, evaluasi dulu nih kurangnya di mana gitu loh untuk mhm, pemakaian suplemen. Bisa juga dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, tapi itu kan biayanya mahal ya. betul. Jadi ya biasanya kita dengan recall aja, kita tahu, oh ini kira-kira nih pasien kurangnya di sini sehingga sarannya suplemen ini. Ada lagi sih Baik, pemeriksaan, dengan pemeriksaan genetik ya namanya mhm, nutrigenomics, itu bisa ketahuan nih orang ini beresiko untuk kekurangan zat gizi apa, kekurangan vitamin apa, itu bisa diketahui hanya dengan melihat, kode genetiknya. Gen-gen itu muncul dengan pemeriksaan itu. Jadi, dari situ terus kemudian kita evaluasi dan memang benar ternyata dia itu memang kurang makanannya situ nggak suka ini, nggak suka itu, akhirnya kita kasih suplemen yang sesuai. Nah, kemudian untuk ini, untuk, apa namanya, prematur aging sendiri itu mhm, ada beberapa suplemen yang sudah diteliti ya, misalnya seperti penggunaan kolagen. Suplemen mhm, pernah dengar ya atau pernah baca, mungkin pernah pergi ke apotek terus lihat kolagen gitu. iya, Nah nah itu bisa ya, kalau menurut beberapa penelitian itu bisa digunakan untuk ini, membantu, kalau misalnya sudah kolagen kita itu sudah mulai berkurang. baik, Itu bisa. Nah, berapa banyaknya itu sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu mau berapa banyak dia mhm, mah, seperti itu. baik. Dokter Iya. Leona, di paling akhir ini sebagai closing statement dan juga tips lah ya, apa Dok yang paling penting harus dilakukan oleh sahabat Sonora untuk agar paling tidak mengalami sampai premature aging atau penuaan dini? Apa yang betul-betul harus diperhatikan, Dok? Pertama, harus istirahat yang cukup ya. Itu kan bisa toh, bisa diatur kan, ya Mhm, sesuaikanlah aktivitas fisik kita, pekerjaan kita, pokoknya istirahat yang cukup, kendalikan stres, kemudian, kalau yang dari luar yang polusi dan lain sebagainya kita tidak bisa cegah ya, kemudian ini, hindari terlalu banyak paparan dengan sinar matahari pada saat sedang mhm, teriknya, tapi kita memang butuh sinar matahari untuk meningkatkan vitamin D itu pada jam-jam tertentu. Nah, kemudian makan ya, itu semua mhm, sudah makanan nih dari dalam tubuh kita sendiri untuk membantu proses metabolisme, makanan-makanan yang bergizi, seimbang,
ya, mengandung semua komponen zat gizi mulai dari karbohidrat, protein, mineral, kemudian lemak dan cairan, jangan lupa itu cairan. Ya, kemudian aktivitas fisik olahraga. Ya, olahraga seminggu 150 menit kan anjurannya. Seminggu 150 menit berarti sehari kalau mau 30 menit berarti seminggu 5 kali berolahraga. Seperti itu. Baik. Mencegah. Ya, Dokter Leona, terima kasih banyak. Nggak berasa 1 jam begitu cepat sekali kita ngobrol ya. Iya, sudah 1 jam. Iya, semoga apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan insight positif untuk sahabat sonora yang ada di luar sana. Memang untuk sehat itu tidak perlu mahal, ribet iya, tapi tidak mahal. Tinggal kita mau pada keinginan dan merubah mindset kita untuk hidup sehat sehingga berpengaruh kepada kesehatan organ tubuh kita dan ya paling nggak wajah kita tetap kelihatan muda kayak Dokter Leona gitu ya. Saya masih kelihatan muda ya. Tapi aku pengen tahu tips sehat ala Dokter Leona di usia segini masih kelihatan bugar kayak gini. Jujur Dokter Leona ngelakuin apa? Bisa sharing buat sahabat sonora. Apa ya? Saya itu pokoknya saya buah sayur tiap hari. Suka banget memang ya. Memang harus ada. Jadi pokoknya harus ada itu sayur, buah tuh tiap hari. Sayur tuh setiap makan. Jadi saya makan 3 kali misalnya. 3 kali itu sayur ada di piring. Buah itu biasanya sehari 2 sampai 3 biji. Misalnya apel tuh 2 sampai 3 biji. Pokoknya buah harus ada sayur, kalau udah bingung saya. Gitu. Semakin banyak variasi warna makanan yang kita konsumsi katanya makin oke ya. Betul. Kayak buah aja berapa warna itu katanya tambah oke ya. Semakin berwarna-warni makanan kita itu semakin lengkap kandungan vitamin dan mineralnya. Pernah nggak mendengar tentang istilah rainbow your plate? Yeah. Buatlah pelangi di piring Anda. Nah, itu. Jadi, misalnya dalam 1 hari membuat pelangi ya di piring Anda tuh dalam hitungan 1 hari atau misalnya per hari. Jadi, kan mungkin hari ini kita makannya apel doang gitu kan. Nah, karena stoknya di rumah itu is okay, besoknya diganti. Cari yang orange ya gitu misalnya. Ya pokoknya warna-warni lah. Thank you banget. Terima kasih banyak Dokter Leona. Kita berharap apa yang kita obrolkan ini sekali lagi akan memberikan impact positif untuk sahabat sonora yang mendengarkan. Sukses selalu untuk Dokter Leona. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di next project ya. Kalau masih nanti ada kelanjutan kerja sama FK sama Sonora Surabaya gitu ya. Ya. Oke. Selamat pagi Dokter Leona. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi Mas Andre. Oke, bye. Sahabat sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Healthy Talk. Ini adalah episode terakhir untuk sepanjang tahun ini. Kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semoga apa yang kami hadirkan dalam hampir 1 tahun perjalanan acara ini bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menjadi impact positif untuk diri Anda. Tetap hidup sehat, manajemen stres dengan baik, tetap menjadi kreatif. Saya Andra Komarudin pamit. Sampai jumpa. Thank you, Dr. Leona. Bye. Bye.